Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Remira Studio ya teman-teman semua. Kali ini kita akan melanjutkan tutorial Odoo 18 Community, di mana kita akan nanti melakukan transaksi penjualan dan pembelian ya menggunakan data opening balance yang sudah kita lakukan di video sebelumnya ya. Oke, nggak langsung lama-lama, kita buka Odoo-nya langsung ya. Nah, ini saya sudah di Odoo-nya. Kemarin kita sudah punya balance sheet ya harusnya ya dari data opening balance kita. Nah, ini kalau kita lihat di tampilan dashboard accounting akan muncul seperti ini ya. Kita punya 2 piutang dan 2 hutang, saldo di Bank Mandiri, Bank BCA, kas besar, dan petty cash. Nah, kalau kita lihat di neracanya balance sheet, nah ini hasil dari opening balance kita di video yang kemarin ya. Di video yang pertama untuk Odoo 18 Community kita kan melakukan opening balance ya. Nah, kalau kita lihat di laba rugi, laba rugi ya. Nah, belum ada ya. Karena memang kita belum melakukan transaksi penjualan ataupun pembelian. Kita baru migrasi data saldo ya, dari saldo keuangan dan saldo persediaan. Baik, yang pertama kita langsung ya transaksi bisnis to bisnis ya menggunakan modul sales order seperti biasa. Di sini saya sudah siapkan 2 contoh ini ya customer. Oke. Nah, nanti untuk produk yang akan kita gunakan di sales order ya, kita nanti menggunakan produk yang ini dulu ya. Kalau kita berdasarkan kategori berarti nah 2 ini dulu ya, makanan dan minuman. Nah, untuk di produk yang barang jadi ini kayak nasi goreng dan mie rebus, nanti kita akan coba gunakan di simulasi manufaktur ya pada video berikutnya. Untuk saat ini kita fokus di transaksi trading dulu ya, jadi dimana kita akan melakukan penjualan dan kita nanti juga akan coba melakukan pengadaan stok ulang ya. Jadi setelah kita jual nanti kan on hand berkurang dan kita akan melakukan, setelah itu kita akan coba melakukan pengadaan ulang ya. Di sini untuk produk yang kita gunakan untuk transaksi trading ya, itu routingnya saya setting ke ini ya, pembelian buy. Nah, sedangkan untuk produk yang kita gunakan di manufaktur, saya setting routingnya di ini ya, manufaktur. Langsung saja kita coba membuat dokumen penjualan sales order ya. Kita klik new, kemudian kita pilih di sini misal Royal Buyer ya. Kemudian kita masukkan di kategori makanannya misal ya, ini Romasari gandumnya order 20 ya. Ini kita jual 20 ya. Kemudian untuk minumannya, oke, untuk minumannya kita keluarkan yang misal milku ya, milku juga misal 20 gitu ya. Nah, kemudian totalnya 230, kemudian kita simpan, confirm. Nah, di bagian delivery ya, cek menggunakan modul inventory, nanti ada proses ini ya, 1 delivery ya. Oke, kita buka. Nah, ini dia tadi, kita harus mengirimkan sejumlah stok ini ke Royal Buyer ya. Oke, ini kita validate aja ya. Nah, kemudian kalau kita cek kembali di SO nya, nah sudah terdelivery semuanya. Kemudian kita akan bikin tagihannya, tapi sebelum kita bikin tagihan, kita kan dari SO ini baru melakukan pengiriman ya. Kalau kita lihat di
laporan buku besarnya secara GL ya. Nah, persediaan makanan dan minuman itu ada pengurangan ya, ini ada kreditnya. Nah, kreditnya itu di ini ya, yang proses penjualan ini WH out. Kemudian yang di minuman juga ada ya, WH out ini. Nah, kemudian kalau kita lihat di akun transitnya, kita ada di akun transitnya itu adalah persediaan dalam transit ini ya, 166. Nah, berasal dari dokumen delivery order tadi ya, WH out. Nah, kemudian jika kita cek di piutang usaha, nah ini piutang usaha itu belum masuk ya, jadi kita buat dulu tagihannya ya agar nanti masuk di piutang usaha. Oke, kita create invoice nya ya di sales ordernya ini ya, create. Kita buat per hari ini misal ya. Oke, kemudian kita confirm. Nah, kita cek lagi di buku besarnya, maka persediaan dalam transitnya sudah 0 ya, sudah berpindah. Nah, penjualan makanan dan minuman itu munculnya di nilai kredit, totalnya itu berarti 200 berapa ini, 8 ditambah 5, 230 ya. 230 itu nanti ini jadi piutang usaha di sini ya, 230 nilainya yang ini 230 ya. Nah, nilai-nilai yang ini adalah berasal dari opening balance kita kemarin. Oke, kemudian kalau kita cek lagi di SO nya ya, nah ini sudah terinvoice ya. Oke, langkah selanjutnya apa? Langkah selanjutnya adalah setelah kita melakukan pembuatan tagihan, yaitu kita di siklus terakhir, ini kan siklus order to cash ya. Siklus terakhir adalah ketika kita terima pembayaran di invoice-nya dan kita masukkan di akun bank kita ya. Oke, kita lewat dashboard accounting ya, di sini dashboard accounting. Nah, kita akan payment yang ini dia ya, yang 230 ya, atau ini oke lah, satu dulu lah yang ini ya, yang dari opening balance, nanti kita payment pada saat-saat berikutnya. Oke, nah ini yang dari SO nomor 1 ya, kita akan lakukan pembayaran ya, misal ke Bank Mandiri. Oke, kemudian kita kredit. Nah, kemudian apa yang harus kita lakukan di Bank Mandiri adalah kita rekonsil penerimaan pembayarannya ya. Di sini dia masih masuk di keterangan payment, jadi agar gabung di saldo 15 jutanya, kita lakukan rekonsil namanya ya. Klik di titik 3 ini, pilih transaksi, kemudian kita create. Nah, kita copy nih nomor invoice nya, kemudian kita taruh di label. Nah, partnernya adalah Royal Buyer, partner itu ada di sini ya, Royal Buyer. Kemudian tadi nilainya 230. Oke, 230 1 2 3. Nah, setelah itu kita save. Nah, kalau kita kembali ke dashboard, dia harusnya sudah terrekonsil ya, ini sudah masuk di 15 juta yang menjadi ada tambahan 230. Oke, ini untuk siklus order to cash-nya ya. Kemudian yang kedua adalah, tapi kita cek dulu deh ya di buku besarnya seperti apa ya. Di buku besarnya general ledger,
Nah, itu piutang usahanya yang 230-nya dia sudah ini ya, sudah dinolkan dan dia nanti pindah di Bank Mandiri. Nah, ini Bank Mandirinya ada tambahan ya 230. Nah, dari Royal Buyer ya, pembayaran dari Royal Buyer. Oke, kemudian kita coba untuk pengadaan barang ya, broker tupai ya. Nah, tadi kita melakukan penjualan di Romasari Gandum dan Milko Coklat. Nah, kemudian kita akan coba restock ya, pembelian kedua barang ini dari supplier. Oke, kita masuk ke modul purchase, kemudian kita klik new, kita pilih vendornya misal di Belanja Yux ya. Nah, kemudian kita add produknya Romasari dan Milko, Romasari Gandum. Di sini biar beda saya order 15 ya. Kemudian Milkonya juga ini 15 saja ya, selisih 5 dari yang kita lakukan penjualan. Kemudian kita confirm ya, ini totalnya 124.500. Kita confirm order. Nah, ketika kita lakukan penerimaan ya dari supplier, receipt produk ya, receipt produk ini. Oke, kita lakukan penerimaan ya, validate. Nah, jika kita cek di buku besar ya, mana buku besar. Nah, kita akan ada nilai transit di penerimaan barang belum difaktur sejumlah 124.500 sesuai PO-nya ya. Kemudian dia baru ada di sini ya, di persediaan makanan dan minuman sudah nambah belum? Oh, sudah ya, sudah nambah ya, di makanan dan minuman juga sudah nambah ini ya, di WH-in ini. Nah, kemudian yang belum muncul adalah di hutang usahanya ya. Hutang usahanya itu belum muncul ya, belum ada. Oke, hutang usaha itu nanti nilainya didapat dari penerimaan barang belum difaktur ini jika PO-nya kita buat ini ya, pengakuan tagihannya ya. Pengakuan tagihannya itu dengan cara ini ya. Ini kita refresh dulu bahwa di sini receipt-nya sudah masuk, tinggal tagihannya yang belum kita akuisisi ya. Nah, caranya kita klik create bill ya, masukkan tanggal. Oke, kemudian kita confirm ya. Nah, setelah kita confirm, kita cek lagi di GL. Nah, ini penerimaan barang belum difakturnya sudah kosong. Kemudian HPP makanan ini nilainya masuk ya, berasal dari invoice ya, tagihan. Nah, kemudian kita cek di hutang usahanya ini ya, sudah bertambah ya nilainya ya. Nah, ini dari Belanja Yux ya, 124.500. Nah, langkah terakhir adalah di siklus procure to pay adalah melakukan pembayaran tagihannya ya. Jadi bill ini akan kita bayarkan gitu ya. Nah, kita bayar lewat Bank Mandiri juga ya. Klik pay, kemudian pilih Bank Mandirinya ini ya. Ini sudah terbaca ya, 124.500, kemudian create payment. Nah, kalau kita lihat di dashboard accountingnya, di Bank Mandirinya ada pengurangan ini ya, tapi belum mengurangi saldo utama di keterangan balance ini. Nah, kita lakukan rekonsil juga ya. Caranya klik di titik 3 ini, kemudian klik transaction, kita klik create ya, masukkan nomor billnya sebagai reference ya di label. Kemudian tadi partnernya adalah Belanja Yux, nilainya 124.500
Nah, perbedaannya Rokonsil untuk uang keluar itu kita berikan tanda minus dulu di depannya. Minus 124.500 ya. Oke, kemudian kita save. Nah, kalau kita kembali ke dashboard, maka harusnya sudah berkurang ya nilai saldo di Bank Mandirinya, ini sudah berkurang ya. Kemudian kita cek di ini buku besarnya. Nah, di sini hutang usahanya harusnya sudah berkurang ya, kembali normal ya. Saldonya ada 2 juta karena dari saldo opening balance kemarin. Yang belanja Yux ini sudah dinolkan. Dan nilainya itu untuk mengurangi di saldo mandiri ya di sini. Saldo mandirinya berkurang 124.500. Oke. Kemudian tidak lupa kita juga cek di laba rugi ya. Laba ruginya harusnya juga sudah terjurnal ya. Kita lihat di profit and loss. Nah, ini dia. Kurang lebihnya seperti ini ya. Di operating income-nya itu ada penjualan makanan sama penjualan minuman 180 dan 50, dan dia harus dikurangi cost of revenue dulu atau HPP ya, dikurangi dengan HPP-nya, makanya total income-nya sisanya tinggal 64.000 ya. Anggaplah itu net profit-nya ya, di sini net profit-nya 64.000. Nah, kemudian sebenarnya ada satu lagi nih untuk order to cash kedua yang ini ya, untuk business to customer atau B2C menggunakan point of sale. Cuma point of sale-nya ini belum kita setting ya. Jadi untuk yang point of sale nanti di kesempatan video berikutnya ya, agar video ini tidak terlalu panjang. Nah, saya rasa cukup dulu ya untuk transaksi pertama kita di Odoo ini yang menggunakan data opening balance seperti video kemarin ya. Jadi tadi kita sudah melakukan transaksi penjualan dan pembelian menggunakan data kemarin. Nah, nanti kita akan sambung sebelum ke manufaktur ya. Kita akan sambung menggunakan point of sale. Setelah nanti kita setting, kita akan lanjutkan transaksi penjualannya di point of sale. Kurang lebih begitu saja dulu ya teman-teman untuk tutorial Odoo 18 community-nya. Jika ada banyak kekurangan penyampaian yang disengaja ataupun tidak dari kami, mohon maaf. Dan bagi teman-teman yang butuh jasa implementasi Odoo ataupun ini ya lisensi enterprise Odoo, bisa hubungi kami Remira Studio di deskripsi video ini. Sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.